Salam kasih Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Sabda Bapak Surgawi. Dan hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12 yang berkaitan dengan hari Natal, dengan kelahiran Tuhan kita. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara kasih Tuhan, tema firman Tuhan pada saat hari ini di dalam ayat 2 yang bagian B itu di bagian terakhir dikatakan kami datang untuk menyembah dia. Saudara kasih Tuhan, ini merupakan kisah orang Majus dari timur, yaitu dari Persia, di mana mereka adalah orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang ahli dalam bidang astronomi, ahli dalam perbintangan, ahli juga dalam bidang menunjuk. Ketika mereka melihat kondisi alam dengan ilmu perbintangan mereka yakin dan mereka memiliki suatu petunjuk bahwa ada seorang raja yang baru dilahirkan. Makanya mereka berkata, datang kepada Herodes, ia bertanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Saudara kasih Tuhan, dengan melihat kondisi alam mereka mengetahui bahwa ada seorang pemimpin besar telah hadir. Jelas bahwa mereka ini bukan dari orang-orang Israel, tetapi orang-orang yang ada di Persia. Hal ini jauh bertentangan dengan bangsa Israel, di mana Tuhan mempercayakan firman itu kepada mereka. Di dalam Roma pasal 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, jika demikian apakah kelebihan orang Yahudi? Ayat 1. Kemudian ayat yang kedua dikatakan, sebab kepada mereka dipercayakan firman. Saudara kasih Tuhan, ini bertolak belakang bahwa justru orang-orang Majus yang dari timur ini, orang-orang dari Persia ini, mereka mengetahui bahwa sesungguhnya raja orang Yahudi itu telah lahir. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu karena ada kerinduan untuk datang kepadanya, makanya dia berkata, kami datang untuk menyembah dia. Saudara kasih Tuhan, belajar dari orang Majus ini. Sesungguhnya bagaimana sikap hidup orang percaya, bagaimana sikap kita yang telah mengenal, bagaimana sikap hidup sebagai orang Kristen yang kita mau punya kerinduan untuk datang menyembah Tuhan. Momen Natal kali ini berbeda dengan Natal yang tahun-tahun sebelumnya, dipenuhi dengan rasa keprihatinan, di mana COVID-19 masih menghantui kita semua dalam setiap aktivitas kita. Oleh sebab itu kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita belajar dari orang Majus ini? Bagaimana seharusnya sikap kita ketika ada satu kerinduan ingin menyembah Tuhan? Yang pertama, sekali Tuhan, di ayat yang satu dikatakan, yang pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saudara kasih Tuhan, ada kata datanglah orang Majus dari timur ke Yerusalem. Berarti ada usaha, ada niat, ada kemauan untuk datang. Saudara kasih Tuhan, orang Majus kita tahu perjalanan mereka menempuh kurang lebih 600 sampai 700 km. Mereka sudah meninggalkan keluarganya, mereka meninggalkan aktivitasnya, pekerjaannya, keluarga juga. Bahkan satu tujuannya hanya untuk menyembah. Saudara kasih Tuhan, jelas bahwa sesungguhnya mereka ini punya satu kerinduan, ya. Kita yang sudah mengetahui kebenaran itu, kebenaran firman itu, seharusnya juga punya kemauan untuk datang menyembah Tuhan. Apapun situasinya, apapun kondisinya, harus kita punya kerinduan untuk datang menyembah Tuhan, karena dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia. Saudara kasih Tuhan, kita melihat ayat yang selanjutnya, ketika ada kemauan, pasti Tuhan akan memimpin dan menyertai. Ya, di ayat 3
ketika Herodes mendengar bahwa hal itu, bahwa raja orang Yahudi sudah lahir, terkejut dia, makanya dia kumpulkan, ayat 4 dan 5, kumpulkan para ahli Taurat bangsa Yahudi itu, dan mereka bertanya, di manakah raja orang Yahudi itu mau dilahirkan? Kemudian para ahli Taurat menjawab, ya, di ayat 5, mereka berkata kepadanya, di Betlehem tanah Yudea, karena demikianlah dituliskan kitab para nabi. Saudara kasih Tuhan, mereka mengetahui, ahli-ahli Taurat itu mengetahui bahwa sesungguhnya raja orang Yahudi Yesus Kristus itu akan dilahirkan di Betlehem, tetapi tidak ada respon sama sekali. Saudara kasih Tuhan, bagaimana respon kita ketika sudah mendengar berita dan sukacita tentang kelahiran seorang pemimpin besar? Terima kasih Tuhan, orang Majus ini ya mungkin bukan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi karena dia tahu, dia melihat tanda, kemudian ada kerinduan untuk datang menghormati, untuk menyembah. Yang pertama, ada kemauan untuk datang. Yang kedua, sekali Tuhan, di ayat 11 bagian B dikatakan, ya, mulai ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacita mereka, dan masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Perhatikan saudara kasih Tuhan, orang Majus ini datang dari jauh, datang dari timur, datang tidak dengan tangan hampa, tetapi mereka membawa persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara kasih Tuhan, emas itu dipersembahkan hanya untuk raja pada konteks pada waktu itu, ya, karena sesuatu yang sangat berharga. Saudara kasih Tuhan, persembahan orang Majus ini mereka persiapan dengan baik sebelum dia meninggalkan rumahnya, kampung halamannya, sebelum dia meninggalkan segala aktivitasnya, dia persiapan itu semua, sehingga ketika mereka bertemu ada sukacita yang luar biasa, dan mereka mempersembahkan persembahan yang mereka bawa. Saudara kasih Tuhan, jika orang Majus yang datang dari timur ini mempersembahkan harta bendanya, harta miliknya, menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang mau kita persembahkan kepada Tuhan di momen Natal ini? Saudara kasih Tuhan, saya melihat bukan hanya mereka mempersembahkan harta benda mereka, tapi juga waktu mereka, tenaga mereka berhari-hari berjalanan, berangkat, kemudian pulang, kemudian juga mereka melihat, mempelajari bintang-bintang itu, ilmu mereka diterapkan, ya, sehingga mereka benar-benar mempersiapkan waktu mereka, tenaga mereka, harta mereka, bahkan juga, ya, apa yang dia punya, dia persembahkan. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi, apa yang mau kita persembahkan kepada Tuhan di momen Natal ini? Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, di ayat yang ke-12 dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa sesungguhnya motivasi orang Majus ini datang kepada Tuhan, datang untuk bertemu Yesus, hanya untuk menyembah. Motivasinya murni, motivasinya tulus. Dan ketika mereka bertanya kepada Herodes, melalui para ahli Taurat, ditunjukkan tempatnya, ditunjukkan tandanya, kemudian Tuhan memimpin mereka. Dan Herodes pun berkata, seandainya kau sudah bertemu, kasih tahulah kami ingin juga datang menyembah. Saudara kasih Tuhan, kita melihat ada dua motivasi yang berbeda. Motivasi orang Majus ini datang menyembah, motivasinya tulus, murni, ingin menghormati, ingin menyembah. Tetapi Herodes ingin datang, ingin menyembah, tujuannya politik, karena dia tahu, merasa terancam kedudukannya. Dan kita lihat ayat selanjutnya, ada satu ancaman yang luar biasa, sehingga Herodes mengambil satu keputusan, membunuh setiap anak laki-laki yang berumur di bawah 2 tahun. Saudara kasih Tuhan, saya melihat di sini ketika orang Majus ini mengambil keputusan pulang melalui jalan lain.
ada satu ketaatan di situ. Saudara kasih Tuhan, menyembah Tuhan harus diwarnai dengan ketaatan. Oleh sebab itu, malam hari ini, sebagai pribadi yang menyembah Tuhan, sebagai pribadi yang sudah mengenal Tuhan, seharusnya kita memiliki pola hidup yang taat di hadapan Tuhan. Kesimpulan pada hari ini, belajar dari orang Majus yang mau datang kepada Yesus. Milikilah kemauan, milikilah niat, motivasi yang tulus untuk datang menyembah kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang kedua, berikanlah, persembahkanlah yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita belajar hidup taat di hadapan Tuhan. Apapun situasinya, apapun kondisinya, mari kita mulai belajar hidup taat di hadapan Tuhan. Tentukan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kebenaran firman hari ini memberikan motivasi kembali untuk kami boleh datang kepadamu dengan ketulusan hati. Dan kami rindu memberikan apa yang kami mampu, apa yang kami bisa, bahkan juga Tuhan apa yang kami miliki untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan harapan kami, kiranya Engkau memberkati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini berkati kita semua. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Apabila Ibu semua diberkati dengan kebenaran Tuhan melalui program Jabas, Ibu bisa like, subscribe, maupun komen, dan juga bisa share